kalau kamu masih muda dan gajimu pas-pasan. Dengarkan ini baik-baik. Masalah terbesar bukan hanya penghasilan kecil, tapi cara kamu mengelola uang yang membuat hidupmu selalu terasa sempit. Kebanyakan anak muda merasa uang mereka hilang entah kemana. Padahal yang hilang itu bukan uangnya, tapi kontrol atas kebiasaan sehari-hari. Dan kalau kebiasaan ini tidak kamu ubah sekarang, masa depanmu akan jauh lebih berat dari yang kamu bayangkan. Hari ini kita bahas langkah-langkah realistis yang bisa kamu lakukan. Bahkan kalau gajimu UMR sekalipun, kamu tetap bisa nabung dan membangun masa depan yang lebih aman. Di usia muda, kamu sedang berada pada fase paling penting dalam hidup. Setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini akan menentukan siapa dirimu 5-10 tahun ke depan. Banyak anak muda bangkrut bukan karena tidak punya pekerjaan, tapi karena tidak sadar kemana uang mereka pergi. Maka langkah pertama untuk mengatur keuangan adalah menyadari arus keluar masuk uang. Kamu harus tahu berapa yang kamu habiskan untuk kebutuhan, berapa yang terbuang untuk keinginan, dan berapa yang hilang secara impulsif tanpa kamu sadari. Begitu kamu tahu sumber kebocorannya, hidupmu mulai bisa dikendalikan. Langkah berikutnya adalah membuat anggaran yang realistis. Bukan anggaran yang terlalu ideal sampai bikin kamu tersiksa. Dan bukan anggaran longgar yang membuat kamu menghabiskan uang tanpa arah. Anggaran yang baik itu fleksibel, tetapi tetap menjaga disiplinmu. Banyak anak muda jatuh miskin karena memaksakan gaya hidup yang bukan levelnya. Belanja biar terlihat kaya, nongkrong biar tidak ketinggalan, beli barang biar dipuji. Semua itu membuatmu mengorbankan masa depan hanya demi validasi sesaat. Hidup sederhana bukan berarti miskin. Justru itu tanda bahwa kamu sedang membangun fondasi finansial yang kuat. Masalah terbesar lain adalah hutang konsumtif. Pay later, cicilan HP, cicilan barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Semua itu membuat pendapatanmu habis, bahkan sebelum kamu menerima gaji. Hutang konsumtif adalah jebakan yang membuat anak muda terikat pada masa depan yang semakin berat. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, jauhi hutang yang tidak memberi nilai produktif. Bayangkan saja, bagaimana kamu mau maju jika setiap bulan kamu harus membayar masa lalu. Setelah itu, kamu harus memahami pentingnya dana darurat. Anak muda sering merasa tidak butuh dana cadangan karena masih sehat dan kuat, tapi hidup tidak pernah memberi peringatan sebelum masalah datang. Kehilangan pekerjaan, musibah keluarga, atau kebutuhan medis mendadak bisa membuat seseorang jatuh miskin dalam semalam. Dana darurat bukan soal nominal besar, tapi soal kebiasaan menyisihkan uang sedikit demi sedikit sampai terkumpul. Mulai saja dari nominal kecil. Yang penting, kamu membentuk kebiasaan aman secara finansial. Di era sekarang, hanya menabung tidak cukup. Harga kebutuhan naik tiap tahun, sementara gaji tidak naik secepat inflasi. Itulah kenapa investasi sangat penting untuk memulai lebih awal. Kamu tidak perlu pintar dulu untuk memulai. Justru kamu menjadi pintar karena memulai. Investasi kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada menunggu sampai punya uang lebih. Semakin cepat kamu mulai, semakin panjang waktu yang bekerja untukmu. Selain itu, kamu harus terus meningkatkan skill. Gaji tidak akan naik hanya karena kamu bertambah umur atau semakin lama bekerja. Perusahaan membayar skill, bukan usia. Jika kamu ingin naik kelas secara finansial, kamu harus menambah nilai diri. Pelajari skill yang relevan, seperti editing, desain, sosial media, bahasa Inggris, atau apapun yang bisa meningkatkan kualitasmu sebagai tenaga kerja. Skill adalah mesin uang. Skill adalah aset yang tidak bisa dicuri. Orang yang terus belajar akan selalu punya nilai, apapun kondisi ekonomi. Di usia muda, kamu juga tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Krisis bisa datang kapan saja, dan jika satu-satunya sumber penghasilanmu goyah, kamu akan ikut goyah. Itulah kenapa kamu perlu membangun penghasilan sampingan. Tidak harus langsung besar. Mulai dari hal sederhana, seperti jualan castle-castle, freelance, atau menjual keahlianmu. Penghasilan sampingan kecil hari ini bisa menjadi penopang besar di masa depan. Yang paling penting dari semuanya adalah pola pikir. Banyak anak muda ingin cepat kaya,
ingin hasil instan tanpa proses. Padahal, orang yang mengejar hasil instan seringkali terjebak penipuan, investasi bodong, atau trading tanpa ilmu. Yang harus kamu kejar bukan kekayaan instan, tapi kestabilan. Karena orang yang stabil akan punya pondasi kuat, dan dari pondasi kuat itulah kekayaan masa depan bisa dibangun. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai sesuatu, tapi siapa yang paling konsisten menjaga dirinya berada di jalur yang benar. Pada akhirnya, masa depan finansialmu tidak ditentukan oleh keberuntungan, tapi oleh kebiasaan yang kamu bentuk hari ini. Jika kamu mampu mengontrol uang, menahan ego, membangun skill, menambah penghasilan, menghindari hutang konsumtif, konsisten menabung, dan mulai berinvestasi, maka meskipun gaji kecil, masa depanmu tetap bisa cerah. Tidak peduli dari mana kamu mulai, yang penting adalah kamu mulai. Dan ketika kamu konsisten, yang kecil akan menjadi besar, yang sederhana akan menjadi kuat, dan kamu akan berada jauh lebih depan dibanding mereka yang hanya menunggu tanpa bertindak.